Asmara tertawa kecil. Aku melototi Asmara yang merebahkan tubuhnya di sofa panjang. Rendra Iki yang juga baru boleh mentas, Bu. Dia juga lama dilarang pentas oleh Kopkamtib. Asmara menjelaskan dan sekaligus menjebloskan aku ke dalam jurang. Iya, Ibu tahu. Rendra kan dari Solo, Thomas. Iya, Bu, tapi dia sudah boleh pentas kok. Beberapa tahun yang lalu, Rendra mementaskan drama Panebahan Reso sepanjang 9 jam di Senayan. Kami baru saja mendiskusikan alegori drama tersebut, Bu. Jadi, kami juga diskusi kesenian kok. Kali ini aku mengusap-usap bahu ibu karena wajahnya kelihatan semakin sedih. Tapi drama Panembahan Roso itu juga tentang perebutan kekuasaan, Bapak menambahkan. Kalian harus berhati-hati. Zaman sekarang Intel sering menyelusup ke dalam acara diskusi mahasiswa dan aktivis. Beberapa kolega Bapak dari majalah Tera mengatakan bahwa selalu saja ada Intel yang berganti-ganti mengikuti beberapa wartawannya. Juga mereka senang sekali keluar masuk LBH berpura-pura menjadi aktivis. Tiba-tiba saja ruang makan menjadi sepi dan tak nyaman. Aku membayangkan semua kawan-kawanku, Kinan, Sunu, Alex, Daniel, Julius, Dana, Gusti, Narendra, Arga, Widi, Harun. Mana mungkin mereka Intel? Naratama, itu lain lagi. Dia memang menyebalkan. Tapi Intel? Kami juga membicarakan hal-hal yang ringan, Bu. Seperti fotografi, aku membujuknya. Ajaib, mata ibu kembali terang. Fotografi? Iya, Bu, aku buru-buru menyadari hati ibu sudah lumer. Aku punya 2 orang kawan yang sama-sama fotografer andal, Gusti dan Alex. Mereka memotret dengan gaya yang sangat tolak belakang dan sering bertengkar. Akhirnya kami memutuskan berdebat resmi agar memahami isi kepala mereka. Kataku mengalihkan topik dengan mulus. Berbeda gaya gimana, Mas? Ibu tampak tertarik. Aku berhasil menyeret perhatiannya ke area yang asik dan tak berisi kecemasan. Alex Porazon, dia putra Flores. Dia putra Flores, Bu. Anak pesisir yang ekonomis dengan kata, sensitif dan sangat berbakat. Foto-fotonya lebih banyak bercerita tentang kesenian. Misalnya, dia akan memotret seseorang pedagang lurik di pasar Beringharjo dengan film hitam putih, atau memotret penjaga rel kereta api sambil bermalam-malam berkenalan dulu dan menginap di rumahnya yang kumuh. Alex selalu mengatakan dia adalah lensa kamera yang mengikuti para subjek. Hasilnya sangat artistik dan puitis. Kami sudah beres dengan piring ibu. Ibu menyuruh Makmar segera makan dan kami akan menyelesaikan beres-beres dapur. Bagaimana dengan satunya, Gusti? Gusti, nak, bagaimana dengan satunya? Gusti, bagaimana dengan satunya? Gusti namanya, tanya ibu. Gusti senang menggunakan blitz. Senang foto berwarna seperti wartawan. Dia selalu menggunakan film dengan boros karena pasti memotret dari berbagai sisi. Katanya agar dia bisa memilih sudut terbaik setiap orang. Gusti cenderung membuat foto potret. Ibu juga suka foto potret, ibu menyela. Tapi lebih baik foto potret hitam putih. Tapi kan hitam putih lebih sulit cetakannya, Bu. Asmara menyela. Seperti biasa ingin nimbrung. Aku senang. Tema pembicaraan berhasil kugiring pada topik yang aman. Kenapa mereka harus berdebat, Mas? Kenapa setiap kali mereka sama-sama motret, Alex sering terganggu oleh Gusti yang gemar menggunakan blitz seperti orang kesetanan. Gaya dia memotret persis paparazzi yang khawatir besok bakal kiamat. Sementara Alex hemat dalam merekam. Tetapi hasilnya yang pasti tepat dan penggambaran subjeknya. Kataku bersemangat menjelaskan. Aku jarang sekali bercerita tentang kawan-kawanku karena peraturan Kinan yang ketat untuk tidak melibatkan keluarga dalam aktivitas kami agar mereka tak perlu jadi korban jika terjadi apa-apa dengan kami. Tetapi kupikir tidak masalah berkisah tentang teknik fotografi Gusti dan Alex yang saling berlawanan. Misalnya, Alex pernah memotret Kinan dalam posisi sedang berdiri di hadapan kami semua, para lelaki. Tubuh Kinan yang kecil itu tenggelam, tetapi dari matanya yang tajam dan bahasa tangannya, terlihat sekali di foto itu Kinan adalah pembuat keputusan. Tanpa sadar aku terlepas membicarakan Winatra. Untung saja ibu tampak lebih tertarik soal foto daripada Kinan, si pembuat keputusan. Tapi aku bisa melihat Asmara yang tak sabar ingin menyelaku. Lalu karena perdebatan mereka, kalian berdiskusi tentang apa, Mas? Kami akhirnya memutuskan membuat diskusi berbagai karya fotografer.
Magnum agar bisa memahami pikiran kedua kawan kami itu, Bu. Robert Capa, if your photographs aren't good enough, you are not closing enough. Pasti Alex mengikuti saran itu. Coba ibu ambil buku fotografer Magnum di rak kamar tengah, Mas. Tiba-tiba saja ibu mengelap tangannya yang basah dan tak tertahankan lagi dia memanjat kursi untuk meraih buku fotografi koleksinya. Sesudah berhasil membelokkan topik pembicaraan pada fotografi Alex dan Gusti dan kehebatan para fotografer Magnum yang tak tertandingkan, aku membantu ibu dan Asmara menyelesaikan beres-beres agar dapur dan meja makan menjadi rapi kembali. Sembari kami meletakkan piring-piring dan gelas ke lemari. Kulihat Bapak memasang piring hitam The Beatles. Bapak memang satu dari sedikit penggemar musik yang masih mempertahankan tradisi Finley sebagai pertahanan diri dari kekonyolan kaset yang kata Bapak secara estetik mencemaskan. Di rumah ini hampir semua lagu klasik kami nikmati melalui Finley, sedangkan lagu-lagu yang lebih kontemporer terpaksa kami nikmati melalui kaset. Ketika terdengar suara Paul McCartney menyanyikan lagu Blackbird Singing in the Dead of Night, Bapak membuka pintu belakang dan duduk memandang kebun kecil kami. Aku tahu ia akan merokok sambil mencoba meyakinkan diri bahwa anak lelakinya tidak terlibat kegiatan yang mengkhawatirkan. Perlahan aku mendekatinya. Aku pegang bahunya, memijit perlahan. Take the sunscreen eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Bapak sudah kehilangan banyak saudara dan kawan. Mereka menguap begitu saja, hilang di tengah malam. Into the light of the dark bright night. Aku percaya The Beatles adalah sekumpulan penyair. Bersama Bapak, bersama The Beatles, aku merasa sang penyair ada di sekitarku. Kamarku di rumah orang tuaku selalu saja sama. Di Solo maupun di Jakarta, ibu selalu membangun menyusun buku-buku yang kukoleksi sejak sekolah dasar hingga SMA di rak buku yang menutup dinding kamar. Sejak kuliah, aku lebih sering membiarkan bukuku di tempat kos, dan kini bertebaran di kamarku di rumah hantu Sayegan. Buku-buku masa kanak-kanak hingga remaja semua tersusun rapi di rak demi rak yang dibangun di seluruh dinding hingga mencapai langit-langit kamar. Semua buku-buku sastra yang sudah kulahap sejak aku masih di sekolah dasar hingga SMA. Seluruh komik Mahabharata sejak leluhur hingga Sedanya serta Ramayana disusun dengan rapi bersebelahan dengan karya-karya sastrawan Indonesia. Dari kumpulan puisi Khairul Anwar, Rendra, kumpulan cerpen Budi Dharma, N. Hadini, hingga Putu Wijaya. Pasti Asmara ikut membantu merapikan buku-bukuku yang diletakkan bertumpuk horizontal. Teori Asmara, jika diletakkan horizontal, buku kita tak akan terserang jamur dan terhindar dari butiran kuning yang menyebabkan buku terlihat seperti ditumpahi segelas kopi. Sedangkan ibu cenderung meletakkan buku-buku secara vertikal karena terlihat lebih rapi. Di sana, di rak sebelah kanan atas, tampaknya ibu sengaja meletakkan buku-buku klasik sastra Rusia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dari Anton Chekhov hingga Dostoyevsky, juga karya sastrawan Perancis seperti Victor Hugo dan Alexander Dumas. Lalu karya sastrawan Amerika dan Inggris seperti Mark Twain, Louisa May Alcott, dan Charles Dickens. Aku menatap buku-buku yang ikut membesarkan rohaniku itu. Adalah komik Mahabharata, Ramayana, dan Panji Semirang karya R.A. Kokasi yang tetap menyatukan Asmara dan aku di masa kanak-kanak. Meski kami sering bertengkar karena Asmara gemar mengekorku kemana saja aku pergi, komik edisi terbaru Pak Konasi inilah yang membuat kami akur dan saling memperbincangkan tokoh-tokoh yang kami sukai dan yang kami benci. Asmara selalu menyukai pahlawan yang jelas, yang pasti, yang tak pernah berada di zona abu-abu seperti Bima atau Drupadi dalam Mahabharata, atau Galuh Chandra Kirana dalam Panji Semirang. Sedangkan aku cenderung menyukai tokoh-tokoh yang berfungsi sebagai pendukung tetapi tetap memiliki urgensi seperti Sri Kandi dan Gatot Kaca. Atau dalam Ramayana, aku malah lebih tertarik pada posisi Laksamana atau Wibisana yang seolah tak penting tapi sangat penting.
Sementara tentu saja Asmara akan berbuih-buih membela Sita yang diragukan kesetiaannya hingga harus terjun ke dalam bara api. Aku melempar tubuhku yang lelah ke tempat tidur yang sudah diberi spray putih baru. Pasti Asmara langsung saja memasang spray katun putih licin kesukaanku ini begitu aku memastikan akan datang. Dia selalu menunjukkan rasa kasihnya dalam diam atau dalam gayanya yang sering mengejek-ngejek atau mengomeliku. Semua tingkah Asmara selalu kuterjemahkan sebagai bagian dari rasa sayang seorang adik yang merasa selalu ditinggal abangnya. Asmara dan aku sebetulnya baru mulai akrab kembali setelah aku pindah ke Yogyakarta. Beberapa tahun lalu ketika Asmara masuk SMA 1 Solo dan aku di kelas 3 dan memasuki periode masa merasa sudah dewasa, hubungan kami kurang akrab karena sibuk dengan urusan masing-masing. Aku ingat betul betapa aku merasa terganggu jika Asmara serba ingin tahu kegiatanku di OSIS, filateli hingga kegiatan diskusi sastra dan pertunjukan teater. Meski kami sama-sama mencintai buku, aku selalu menganggap Asmara tak cukup memahami kedalaman buku sastra yang kubaca. Dia tak pernah paham mengapa aku dan kawan-kawanku begitu obsesif dengan permainan kata-kata dalam setiap buku sastra yang kami bahas hingga berjam-jam lamanya. Bagi Asmara, bahasa dan sastra adalah misteri ciptaan manusia. Sedangkan sains, fisika, kimia, apalagi biologi dan ilmu alam mengandung misteri yang wajib diungkap manusia. Setiap tumbuhan ini, kata Asmara waktu kami masih kanak-kanak, harus dicari tahu asal-usul dan kandungan agar kita memahami hubungannya dengan tumbuhan dan makhluk hidup lain. Bisa dibayangkan pada masa SMA, kami mulai jarang berdiskusi karena kami memiliki intensitas pada tempat yang berlawanan. Paling tidak itulah yang dahulu kusimpulkan setelah melihat Asmara lebih senang berkumpul dengan kawan-kawan sesama pencinta sains dan mengisi malam minggu dengan kawan-kawannya. Aku lebih banyak menghilang dari kawan-kawan yang menyukai kegiatan sastra dan teater. Dari sanalah pertama kali aku bertemu Gala Pranaya, yang kelak hanya kupanggil sebagai sang penyair. Kurus, kumal, berkulit kusam, dan sendiri. Sang penyair sudah lulus SMA 2 tahun sebelumnya dan tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi karena aku masih mengurus 4 orang adikku. Pertemuanku dengan sang penyair otomatis menyingkirkan segala kegiatanku yang lain. Dari dia aku berkenalan dengan berbagai naskah teater modern Indonesia. Dari nama-nama besar seperti Bengkel Teater hingga naskah yang menurut dia selalu dipentaskan dengan konsep teater rakyat, yaitu teater kecil. Bermalam-malam ketika sang penyair diminta oleh kelompok teater kami untuk melatih anak-anak SMA yang hendak mementaskan naskah Bertolt Brecht, Mencari Keadilan, yang diterjemahkan Rendra. Latihan-latihan vokal dan blocking yang berulang-ulang itu tidak terlalu membuatku terkesan. Tapi justru serangkaian diskusi tentang makna dalam naskah, tentang bagaimana sang penyair sengaja menggarap karya-karya sastra yang selalu melekat pada benaknya adalah yang mengguncang batinnya. Dan biasanya yang bertema berburu keadilan seperti naskah Brecht ini, katanya. Sang penyair bercerita bagaimana puisi dan naskah drama bukan hanya terdiri dari sederetan kata-kata cantik, tetapi kata-kata berpikir dan bergerak. Tetapi kata-kata yang memiliki ruh yang menerjang kesadaran agar berpikir dan bergerak. Tepat. Begitu saja sejak hari itu sang penyair kemudian menjadi mentorku. Ketika malam turun, kata-katamu bergerak. Kalimatmu menjadi ruh, kami semua berdiri dan mengepalkan tangan. Demikian dia membacakan kalimat puisinya yang ditulis di masa sekolah menengah. Orde Baru, kata sang penyair, telah menjadi kerajaan absolut. Kita tak bisa tidak melakukan apa-apa meski melalui sastra atau teater atau kesenian lainnya. Tak mengherankan waktu di tahun terakhir di SMA 1 Solo, aku semakin jauh dari kegiatan keluarga, apalagi untuk memperhatikan Asmara. Aku lupa dan tak menyadari bahwa Asmara sudah tumbuh menjadi gadis yang menarik. Suatu hari, aku dikejutkan oleh seorang anak lelaki kurus dengan lengan seragam yang dilinting dan rambut gondrong yang tiba-tiba berdiri di depan pintu rumah kami. Sungguh aku menyangka anak lelaki itu salah alamat. Barangkali dia mau melamar menjadi pemain drama televisi sebagai penjahat atau perampok. Ternyata tidak. Dia mengatakan bahwa dia mencari Asmara. Nak, siapa ya? Tiba-tiba saja suara ajaib ibu sudah muncul di belakangku. Aku menangkap kekhawatiran dalam suara ibu. Dandung, ayo masuk.
Tiba-tiba suara Asmara terdengar riang dan lincah. Dandung, ayo masuk. Tiba-tiba suara Asmara terdengar riang dan lincah. Ibu dan aku berpandangan dan semakin takjub ketika Asmara menarik lengan kurus si Gondrong. Ibu tampak setengah panik. Mungkin mengira si Dandung Gondrong itu pemakai morfin mengingat kedua lengan yang kurus dengan kemeja yang dilinting itu. Ketika Asmara mengajak Dandung mengerjakan pekerjaan rumah fisika bersama di ruang tengah, kami semakin takjub. Belajar fisika bersama dengan anak yang penampilannya seperti morfin ini. Sebelum kami mengeluarkan komentar apapun, Asmara mengeluarkan buku-bukunya dan si morfinis mengambil bukunya yang tergulung dan diselipkan di kantong belakang celananya. Lazimnya anak-anak lelaki yang menggulung buku pelajaran dan menyelipkan kantong di celana belakang adalah bagian dari gelomboran bodoh yang tak ada harapan masa depan kecuali jika ia mewarisi kekayaan bapaknya. Pilihan lain, biasanya anak model begini besarnya menjadi koruptor karena tidak tahu arti bekerja keras. Si Gondrong tersenyum-senyum membuka buku tipis busuk kumal itu dan memperlihatkannya pada Asmara. Dan astaga, Asmara memukulnya dengan manja. Ah, curang, kamu sudah selesai. Hah? Morfinis dengan rambut gondrong ini sudah selesai membuat PR fisika, dan justru adikku yang selalu juara itu malah mencocokkan dengan PR dia. Dunia sudah terbalik. Aku ke dapur menyusul ibu dan semakin terbelah melihat ibu membantu Mbak Mar menyediakan es dawet dan geduk lindri berwarna hijau dan merah jambu. Bu, ya sudahlah, mereka kan belajar. Gondrongnya ya biarkan saja. Temanmu yang penyair itu kan rambutnya juga awut-awutan kemana-mana, kata ibu mencoba menenangkan aku dan dirinya sendiri dan membiarkan Mbak Mar membawakan es dawet dan ketuk lindri itu ke ruang tengah. Si morfin jelek ini kok dibandingkan dengan sang penyair. Ibu sering aneh kalau sedang panik. Dari dapur kami masih mendengar suara mereka bergurau tertawa-tawa. Aku rasa Asmara salah makan atau matanya sedang terserang virus. Aku mengusulkan pada ibu agar Asmara diinterogasi setelah si morfin pulang. Ibu pura-pura tuli meski matanya tetap tak lepas dari ruang tengah. Kamu mundar mandir saja, Mas. Pura-pura harus ambil sesuatu, ibu mendorongku. Maka aku meluncur ke ruang tengah, pura-pura mengambil buku dari rak buku bapak sambil melirik. Dan kedua sejoli itu tampak belajar dengan posisi yang tak mencurigakan. Aku masih berpura-pura membuka 1-2 halaman sambil tetap melirik. Kali ini aku bisa melihat Asmara membalas lirikanku sambil menggerutkan bibirnya. Itu artinya dia sedang menahan kejengkelan dan sudah tak bisa ditebak. Setelah si Gondrong berpulang, Asmara protes keras dengan kelakuanku yang menurut dia seperti intel Melayu yang tak tahu tugasnya, celingak-celinguk seperti orang bodoh. Setelah itu sebuah penghinaan, tetapi aku cukup puas bisa mengganggu Asmara. Siapa sih dia? Dia anak SMA Santo Yosef. Kelas fisikanya jauh lebih maju daripada fisika kelasku. Ini jawaban yang tak terduga, sama sekali tak terduga. Maka mana mungkin Asmara ada pada posisi inferior secara akademis dibanding lelaki gondrong Mbak Morfin itu. Kamu pura-pura. Tidak mungkin kamu bertanya fisika pada anak gondrong itu. Aku ingat pandangan Asmara. Dia menyembunyikan senyum. Tak mungkin Asmara menyukai si lelaki yang seragamnya dilinting itu. Tapi apa boleh buat, Asmara sudah berusia 16 tahun. Tentu saja dia punya kriteria sendiri untuk lelaki yang menarik hatinya. Yaitu tadi, gondrong tapi ternyata penghuni lab fisika. Ketika akhirnya aku lulus dan pindah ke Jogja, aku tak pernah lagi mendengar nama si gondrong. Menurut ibu, Asmara lebih sering berkawan dengan beberapa kawan dari kelompok karate dan kelompok sains di sekolahnya. Ketika dia akhirnya masuk FKUI, aku tak lagi mempersoalkan kawan-kawan lelaki Asmara, karena aku tahu pasti waktunya habis untuk kuliah. Giliran Asmara yang lebih mengkhawatirkan tingkah lakuku yang merasa ingin menyelamatkan Indonesia, demikian dia selalu menyindir. Merasa ingin menyelamatkan Indonesia, demikian ia selalu menyindir.
Baru saja aku memejamkan mata, terdengar suara ketukan pada pintu. Aku menjawab bahwa aku sudah tidur, dan tentu saja Asmara malah membuka pintu dan menggerutu bahwa seharusnya aku mematikan lampu jika memang benar sudah tidur. Aku tetap memejamkan mata meski tersenyum. Terdengar suara kursi yang diseret. Ampun, dia akan memberiku kuliah malam. Mengapa Mas Lao tidak berterus terang pada bapak dan ibu? Aku tidak menjawab, masih terpejam. Mas, kalau ibu nanti ke Solo pasti akan mampir ke Jogja. Kalau Mas Lao ternyata tidak di tempat kosku di Pelem Kucut belum kutinggalkan. Ya, tapi suatu saat kan Mas harus memilih. Gak mungkin membiayai dua-duanya. Memangnya Mas Lao gratisan tinggal di Segan? Aku tidak menjawab karena sebetulnya mulai bulan depan memang Pelem Kucut secara resmi kutinggalkan. Asmara dan aku berputar-putar debat soal geografi dan lokasi. Tetapi sesungguhnya dia sedang menegur kegiatanku yang menyerempet berbahaya. Aku membuka mata dan menatap lurus ke arah rabuku. Kamu pasti suka sarang kami di Sayegan. Tiba-tiba saja komik Ramayana yang diletakkan di rak paling atas itu mengingatkanku pada serial mural karya Anjani. Kenapa? Rumah tua penuh aktivis yang berdebat tak berkesudahan. Asap rokok, mata merah, makan mie instan, dan tubuh yang jarang mandi. Kami rajin mandi kok. Aku menimpali terkekeh-kekeh sambil mengingat-ingat beberapa kawan yang harus dihalau untuk mandi seperti Julius. Tapi sungguh, marah. Rumah sekretariat kami lumayan rapi untuk sebuah hunian tempat mahasiswa dan aktivis keluar masuk. Aturan kami cukup ketat. Semua harus membersihkan segala yang kami pakai. Dengan Kinan yang tegas dan Daniel yang mudah jijik melihat sisir bekas yang menggeletak dan abu rokok bertebaran. Kau akan terkejut melihat tempat kami yang sederhana tapi apik dan artistik. Apik dan artistik. Itu loh Kinan menutupi dinding kami dengan menggunakan beberapa aktivis Taraka untuk melukis mural. Apik tenan. Oh ya, lukisan apa? Ya macam-macam. Misalnya, Coki membuat wajah-wajah berbagai tokoh dari Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Che Guevara. Anjani membuat panel komik berjalan Tan Malaka dari suatu negara ke negara lain. Kemudian di tembok belakang, nah ini favoritku, dia membuat komik kontemporer yang terinspirasi dari Ramayana. Maksudmu? Aku terdiam. Teringat beberapa bulan lalu ketika aku melihat tubuh kecil lincah itu menggunakan tangga untuk menggambar panel lukisan pada tembok belakang rumah di Sayegan. Aku tak tahan juga untuk tak bercerita pada adikku yang juga menganggap cerita-cerita wayang sebagai kompas kehidupan kami di masa kecil. Tampaknya Anjani merasa aku memperhatikannya dari belakang. Jangan cuma nonton. Aku membersihkan tenggorokan karena tak tahu bagaimana membalas teguran itu. Bisa saya bantu? Anjani tetap melukis dengan tangannya yang kecil yang memegang kuas besar dan garis yang tebal. Lama-kelamaan aku menyadari dia sedang melukis seorang lelaki yang diculik oleh beberapa orang yang mengendarai kuda. Perlahan-lahan aku mendekat dan mempelajari tokoh-tokoh yang digambarkannya. Tokoh-tokoh ini tak mengenakan kostum wayang golek seperti yang biasa dilakukan R.A. Kokasih pada para tokoh R.A. Kokasih. Para tokoh Anjani, baik lelaki maupun perempuan, mengenakan baju silat sederhana. Lama-lama aku bisa menebak, Anjani sedang membuat interpretasi kisah Ramayana modern. Namun pada panel yang sedang dilukisnya, aku terkejut. Justru tokoh Rama yang ditantang berkelahi itu akhirnya terkepung beberapa lelaki, dibekam lalu diculik. Aku tak paham, mengapa Rama diculik? Ini bukan tokoh Rama, cerita ini memang terinspirasi dari kisah Ramayana. Paham, kenapa justru suaminya yang diculik? Kan seharusnya Sita, lalu Rama menyelamatkan dia. Dalam ceritaku justru sang suami yang diculik oleh raja berkepala 10 yang berniat menyiksa dan membunuhnya, dan sang istri yang akan berperang menyelamatkan dia. Anjani menjawab dengan wajah dan mata yang tetap fokus pada lukisannya. Bedanya, nanti ketika mereka bersatu, sang istri tak perlu meminta sang suami membuktikan kesetiaannya dengan terjun ke dalam kobaran api. Sang istri percaya bahwa cinta telah mempertahankan segala kehormatan. Bukan main jenisnya. Tak sadar aku mengeluarkan segala rasa kagumku. Asmara tertawa terbahak-bahak. Mas, kau sedang jatuh cinta.